Hai, konbanwa, minasan. こんばんは、先生。先生。はい。お元気ですか？元気です。先生も元気ですか？はい、元気です。おかげさまで。週末はどうですか？週末。週末、akhir pekan. Gimana kalau ditanya Shumatsu wa do desu ka? Omoshiroi desu ka? Tanoshikatta desu ka? Halo? Enggak tahu, sensei jawab apa. Ya, kalau misalkan uh, omoshiroi kan dia apa? Akhir pekannya menarik, menyenangkan, tanoshikatta desu seperti itu ya. Kan apa? Belajar bentuk lampau gitu ya. Bentuk kata sifat, bebas aja. Mau bilang apa gitu. Emang mau bilang apa tadi bahasa Indonesianya? Kalau ditanya akhir pekannya bagaimana? Biasa aja. Nah, ya kalau biasa aja berarti pakai ma. Nah, kayak gitu. Kalau di orang Jepang biasa suka bilang gitu. Kalau bahasa Inggris mungkin kayak ini ya, bilangnya so-so gitu. Kayak gitu. Susu. Mm-mm. Iya, nanti besok. Iya, besok sekolah. Besok. Iya. Oke, ini siapa lagi yang belum masuk ya? Oke, kita kelasnya tuh udah sampai bab 22 udah selesai gitu. Kemarin terakhir kita ngerjain PR sampai halaman Hyaku Kyuju Sanreji 193, halaman 193 udah sampai sini. Seperti itu ya. Terus hari ini kita akan bahas Fukushu di bab selanjutnya ini. Ini udah masuk semua belum nih? Ada siapa lagi ya biasanya? Tari ya? Sama Intan ya? Oke. Muti, halo Muti. Konbanwa, sensei. Iya. PR-nya gimana? Udah dikerjain? Sudah, tapi belum saya kirim. Oh gitu. Oke. Sambil nunggu yang lain nih. Ini deh. Dibahas dulu dikit. Yang 6 aja nih. Yang 6 coba satu Muti. Ya, sensei. Ya. Yang Nishobi ya. Hmm. Satu. Nishobi. Nishobi wa Hmm. Tomodachi ni Aoyakusoku ga arimasu.
Nichio Biwa apa tadi? Sebentar saya buka KBR dulu. Iya. Itu kan gambar main ya, Sensei. Nomor 1. Iya, Nichio Biwa, Tomodachi ni Ao Yakusoku ga arimasu. Tomodachi to. Yang Iya. Tomodachi to Ao Yakusoku ga arimasu. Itu gambarnya orang lagi ngapain ini? Janji bertemu teman. Nonton film. Oh, Apa pakai buku yang lama ya? iya, Sensei. Oh ya udah, kalau pakai buku yang lama, gambarnya apa buku yang lama? Cuma bertemu teman aja. Oh ya udah, oke lah, nggak apa. Oke, nomor 2, kalau lihat gambar pakai gambar yang di sini gimana? Nomor 2 itu Coba lihat gambar yang di layar. Shakusho itu kantor wali kota. Nah, ke kantor balai kota gitu ya. Kemudian gimana? Shakusho iku yoji ga arimasu. Hai, oke. Seperti itu, lanjut. Oke, udah ada tari ya. Oke, kita masuk ke Fukushu F sekarang ya. Yang halaman berikutnya. Oke. Ini adalah menceritakan kembali. Berarti Niki masih ingat Niki apa? Catatan kecil, jurnal, diare, Iya, diary. betul. Oke. Jadi nomor 1 itu adalah ini ceritanya si Mirasang seharian itu ngapain aja gitu ya, seperti itu. Nah, terus mungkin malamnya sebelum tidur si Mirasang bikin diary gitu kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini pakai kalimat apa? Bentuk biasa gitu kan, bentuk kasual, seperti itu, bentuk kasual. Menceritakan kembali pengalaman dia hari itu seperti apa. Oke, dibaca dulu boleh deh. Mirasangnya Faila, Muti, Kang Rininnya. Hai, Sensei. Tadaima. Okaeri nasai. Kyo wa Kyoto e sakura o mini ikimashita. So desu ka? Do desu ka? 本当に綺麗でした。でも、すごい人ですよ。
Nihonjin wa sakura ga suki desu kara ne. Sakura no shita de minna de o bento wo utattari shimashita. Yokatta desu ne. とても楽しかったです。お芋にもまた行きたいです。 Hai, oke. Kemudian menceritakan kembali bawahnya. Boleh tarik sampai sini dari awal. 4月1日、今日はとてもいい天気だった。京都へ桜を見に行った。 Lanjut, oke. Ini Ita, betul. Kemudian selanjutnya Najasa. Sampai sini aja Najwa. Sakura wa honton ni kirei datta ga koi hito datta. Itu data. Tuh. Lanjut. Ini Sakura wa honton ni apa tadi? Kirei datta ya. Kirei datta gitu. Betul, oke. Kemudian ini tadi Ita. Oke. Lanjut Muti sampai sini aja. Mina de sakura no shita de obento o tabetari utari shite. Gimana utanya? Jadi apa? Bentuk lampau dan biasa. Bentuk lampau dan biasa. Utari shimasu. Uta tari shita. Kan harusnya kan nami tari shimas gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang shimasnya dibikin bentuk lampau dan biasa seperti itu. Tapi tetap pakai tari, yang nani tari shimas itu. Nah, kayak gitu ya. Ada 2 kegiatan. Lanjut, Faila sampai habis. Totemo Tanoshikatta desu jadi apa? Bentuk lampaunya, bentuk lampau dan kasual. Tanoshikatta. Hai, Tanoshikatta. Nah, desnya aja hilangin. Kayak gitu ya. Dari Tanoshikatta. Lanjut, satu lagi. Rainen mo mata ikitai. Hai. Mata ikitai. Selesai. Gitu. Sama, bentuk desnya hilangin aja udah. Kayak gitu. Oke, jadi kalau desta
jadi data, ya kan? Kemudian apalagi tadi ikimashita jadi ita. Nah, ini tadi benar ya. Tarik bagus. Kirei desta jadi kirei data. Nah, seperti itu. Oke. Udah lancar nih. Udah kalau ngerjain PR lancar pasti. Lanjut nomor 2. Boleh dari Tari lagi? Dari mana Sensei? Nomor 1 aja, mulai dari 1 sampai sini aja nih. Iya. Araimashita. Okasan kono kita bete. Kan soalnya tabete moi desu ka. Bete moi. Hai, tabete moi. Gitu, deskanya hilang. Oke, bagus. Lanjut, satu lagi. Teo araimashita ka. Arata. Hai. Di arata. Lanjut. Muti. Di sini aja Muti. Sampai yuk. Iya. Om arata yuk. Iya, betul. Lanjut. Kyo ga kode atarashi kanji o naratta yo. Oke. Lanjut, kemudian Faila ke sini. Dari yang so itu ya? Iya, betul. So des. So do des ka. Jadi apa dia? Do destaka. Berubah jadi lampau aja. Iya, lampau dan bentuk kasual, bentuk biasa. Bentuk informal. Do destaka itu bentuk sopan soalnya. Bentuk kalau jadi do dataka. do data. Iya, do data. So, do data. Nah, gitu ya. Oh, enggak pakai ka. Enggak. Ini juga sama, yang di sini lihat nih. Ini juga nggak pakai nih. K-nya hilang. Nah, Theo arata gitu kan, seperti itu. Udah cuci tangan belum? Arata yo. Nah, gitu. Ini bentuk pokoknya bentuk kaiwa, bentuk percakapan yang sehari-hari sama keluarga, sama temen gitu ya. Nah, kayak gini nih ngobrolnya. Lanjut, satu lagi. Muzikasi kata jadi muzikasi data. Kalau yang ini cukup desnya aja ya dihilangin. Muzikasi kata. Nah, seperti itu. Muzikasi kata. Nah. Oke, lanjut Najah. Sampai sini Najah. Kyoto megane totte kudasai gitu Sensei. Totte kudasai jadi apa? Bentuk biasa. Bentuk tidak sopan gitu maksudnya. Bentuk biasa.
Kalau bentuk tidak sopan, kalau ini kan masih bentuk standar tuh. Nah, kira-kira kalau bentuk biasanya gimana? Coto megane. Nggak tahu sih, kudasai lah. Ininya apa Hah? ya? Kudasai. Heeh. Kuda- Jadi tote aja. Otot Kudasainya aja. hilang. Iya. Baru nemu. Oh, baru nemu. Kerjaan Oh. ini enggak PR-nya nih. Aja. Padahal ngerjain loh. Saya udah periksa tadi. Dari siang saya lihat, wih, udah ngerjain nih. Bagus juga. Tapi malah ini lupa-lupa lagi masih. Nggak apa-apa. Oke, oke. Jadi kalau bentuk kasual, bentuk biasa, yang kayak kudasai, terus yang apa, kata tanya kak gitu kan, do destaka atau araimastaka, pasti kaknya hilang. Terus sita jadi nani-nanita, seperti itu. Kayak gitu. Jadi banyak yang disingkat-singkat lebih tepatnya sih, gitu kan. Mungkin tidak merubah bahwa dia ada lampau gitu kan, seperti ini. Kayak ini kan, ini sebenarnya bentuk lampau kan. Rata, ya kan, araimasta sama rata tuh sama-sama lampau. Tapi bedanya adalah kalau narata gitu kan, atau arata tadi di atas juga, itu bentuknya bentuk tak. Nah, bentuk tak itu biasa bentuk-bentuk yang dipakai di percakapan kasual, percakapan sehari-hari, seperti itu ya. Jadi kita udah mulai belajar percakapan yang kasual, percakapan sehari-hari, bukan bentuk yang sopan, seperti itu. Jadi kalau bentuk sopan yang pakai des, yang pakai harimaseng, yang pakai desta, nah itu sekarang kayak disingkat-singkat nih jadinya, kayak gitu. Oke. Jadi kalau yang ini terakhir muzukasi kata, udah selesai. Terus kemudian ini coto megane tote, nah gitu. Uh, ini bentar, ininya apa, kacamatanya, kemudian bawahnya. Doko. Lanjut, siapa lagi yang belum ya? Faila sampai habis saya Faila. Waduh. Tupueno ueni arupa omoimas jadi omong. Hai, omo. Jadi omo aja, omo kedo gitu ya. Kan omoimas ini bentuk sopan ya, bentuk mas lagi. Kalian ubah aja. Jadi bentuk apa? Bentuk kata kerja kamus, kayak gitu, kata kerja kamus. Kalau omoimas jadiin kata kerja kamus, seperti itu. Oke, bawahnya satu lagi. Arimaseng jadi aruyo. Cigaimas. Arimaseng jadi apa? Jadi beda banget sih memang. Kalau jadi nai. hai jadi nai, betul. Nai yo. Gitu. Nai yo. Nah, ya udah gitu dong. Gitu, arimaseng jadi nai. Gitu. Iya apa tidak ini? Apanya? Nai itu artinya iya apa tidak? Tidak dong. Arimaseng kan tidak. Oh, soalnya waktu itu pernah nemu nai itu artinya iya, terus nemu lagi nai itu artinya tidak, gitu. Apa gantung konteksnya? Ketemu di mana itu nainya iya? Ketemu di buku ini juga. Iya. Apa di PPT ya? Lupa Hmm. saya.
Mungkin bentuk nai kali ya, bentuk nai. Bentuk nai kan bisa nakeri banari maseng harus. Ada juga bentuk nai itu nai nani temo ides gitu kan. Itu kan pakai bentuk nai juga tuh. Iya. Oke, lanjut. Masih ada lagi bawahnya. Tarik, boleh? Ke sini. Sawapon kun Nichiobi Hima Himadayo. Hai, oke. Gitu, oke. Hima. Hima, hima dah yo. Oke. Oke, konbanwa, Intan-san. Jadi kita hari ini udah masuk sampai bab 22, halaman 195 buku minanya. Lagi di Fukushu jadinya. Hai, Sensei Fukushu F ya. Habis bab 22. Iya, oke. Hai, Sensei arigatou gozaimasu. Di bab 22 ini kita tuh mempelajari tentang perubahan bentuk tokaiwa gitu untuk percakapan sehari-hari. Nichijo kaiwa. Nichijo kaiwa ini maksudnya kalau sebelumnya kan kita belajar tentang bentuk mas gitu kan, atau bentuk karimaseng dan segala macam lainnya gitu kan. Nah, itu yang pakai des, yang pakai seperti itu, desta atau dan lain-lainnya, atau bentuk mas gitu ya. Itu adalah bentuk sopan gitu lah. Bentuk teine, bentuk sopan kayak gitu ya. Nah, sekarang yang kita pelajari di bab 22 itu adalah bagaimana cara merubah dari bentuk sopan menjadi bentuk biasa gitu. Bentuk biasa itu bisa bentuk kata, bisa bentuk kamus, bisa bentuk lampau, bisa lampau negatif seperti itu ya. Oke. Harusnya sih kemarin udah sempat saya kirimin ya PDF-nya ya. 7 November kita terakhir kan. Masih ada nih di saya juga. Nah, seperti ini bentuk biasa. Bentuk biasa itu jadi semua bentuk positif, negatif, lampau, dan non-lampau itu, nah biasanya seperti ini, gitu kan. Jadi banyak yang disingkat-singkat nih, ya seperti itu. Tabemas jadi taberu, tabemaseng jadi tabenai, tabemasta jadi tabeta, gitu kan. Kalau tabemaseng desta, ya kan, belum makan, gitu kan. Jadi tabenakata, seperti itu. Kemudian juga nanti ada juga bentuk-bentuk biasa lagi selain itu ya dipakai di beberapa contoh pola kalimat gitu. Contohnya seperti tomoimas seperti itu ya. Kalau tomoimas dia pakai bentuk biasa. Nah, seperti itu bentuk biasa tuh yang ini gitu bisa negatif, bisa kamus gitu ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Kemudian Muti Muti. Ya, Sensei. Sampai ke sini. Oke. Ja uchi asobini konai. Hai, oke lanjut. Arigato ja ichiji goromate iru yo. Mate iru yo. Oke. Mate. Oke. Lanjut kemudian Faila sampai titik.
titik yang kedua. Watashi wa kyo no EMC yo yamete roboto wo masukete iru kaisha ni hairimashita. Ima Tokyo ni sunde imashita. Terus Pilih yang di sini. Ada pilihannya di bawah. waduh, Kokoro wa Osaka desu. Ikimas ya sensei. Umareta lah sih. Yang umareta. Umareta apa artinya, Kaila? Umareta lahir. Iya, oke. Jadi saat ini meskipun saya tinggal di Tokyo, ya kan? Saat ini saya tinggal di Tokyo, tapi tempat lahir saya adalah Osaka. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya. Terus Shumi wa irimas mimas. Jadi apa? Jadi mita. Hai. Jadi bentuk Kamus biasanya. Jadi bentuk kamus, bukan mita. Iya. Jadi miru. Iya, miru koto desu. Oke. Lanjut boleh deh, Intan. Hai sensei. Tadi baru ini ya. Sampai sini aja, titik kedua. Dari demo. Titik kedua demo kalau tersayang. Demo. Saikin wa Bijutsukan iku jika amari arimasen. Hai. Iku bukan. Hai. Terus lagi ya sana. Kazoko. Kazoko wa 3 itu apa? Sanin ya, sanin Iya, des. sanin. Hai, oke. Lanjut. Terus, lanjut. Hai, tarik sampai titik yang di sini. Ya, sensei. Watashi no sumi wa dansu desu. Dansu no renshu ga nani heya ga hoshii desu. Saya artikannya sensei. Saya artikan dulu ya. Hobi saya menari, terus latihan menari, dapat latihan menari, begitukah? Kalau dapat latihan menari, begitu jawabannya dekiru. Hai, oke. Tapi bentar, lihat dulu belakangnya. Hoshii desu. Nah, Hoshii kira-kira apa tuh? Hoshii ingin, heya ruangan. Latihan menari di dalam ruangan. Iya. Di dalam kamar sih maksudnya, ya, kamar. Ya. Apakah jawabannya dekiru? Sebab yang lain kayaknya nggak masuk. Masuk. Saya ingin ruangan buat bisa latihan menari. Benar dekiru. Oke. Nggak tahu. Lawan itu nggak masuk, Wakari.
Hanasu, Yamete, Yametai. Siapa ini? Shigoto. Hai, oke. Simpan dulu deh sensei ya, Ya, dekiru ya. pakai dekiru, oke. Lanjut, Kyonen, Shitari. Kyonan Otto wa Yanshio nani to imashita. To imashita. Tahun lalu Otto wa IMC itu seperti Nama perusahaan. Berarti Shigo Toda. Apakah Shigo Toda to imas tahun lalu? Apakah berhenti di IMC? Yamete Tai. Tahun lalu ingin berhenti dari To Imas kan bilang ya. Iya. Oke. Oto itu laki-laki. Ya, Oto maksudnya Suami. Oh ya maaf. Tahun lalu suami bekerja atau tahun lalu suami berhenti dari IMC. Kurang tepat. Jadi dari belakang. Tahun lalu suami bilang. Nah, dari belakang nih, langsung ke belakang. Imashita. Tahun lalu suami bilang ingin berhenti dari IMC. Oh ya, berarti Yametai to imashita. Iya, sensei betul. Yametai. Oke, ingin berhenti. Kemudian selanjutnya Faila. Sampai mana sensei? Sampai sini aja nih. Oke. Watashi wa nani to imashita. Hanashimasu. Artinya apa tuh kalau jadi pakai hanashimasu? Artinya hanashimasu itu berbicara. Satu kalimat itu berarti apa? Nyambung nggak sama yang sebelumnya? Enggak. Biar nyambung, milihnya yang mana? Yang Shigoto. Yang Yamete mo ii desu. Yang Yamete. Jadinya gimana tuh? Kalau pakai Yamete mo ii desu, diterjemahin satu kalimat penuhnya coba gimana? Faila. Saya berhenti. Yamete berhenti ya, Andre? Saya berhenti untuk setelah partikel wa langsung saya langsung ke belakang loncat. Nah, terjemahannya begitu selalu. Imashita itu untuk saya bilang Imashita itu apa ya? Imas, iyu itu berkata. Ya, saya berkata untuk berhenti bekerja. Iya, bekerja juga. Saya juga bilang pengen resign juga. Nah, seperti itu ya. Yamete mo ii desu. Jadinya apa gimana? Dimasukin ke kalimat situ jadi gimana? Jadinya jadi bentuk kamus ya.
Ya, jadinya yameru. Yametemoi. Yametemoi itu. Iya. Jadi yang kalau dalam satu ini yang paling belakang yang dirubah jadinya. Dash-nya ya sensei. Ininya hilang. Jadinya yametemoi. Nah, gitu ya. Oh ya. Lanjut, kemudian Naja dari sini. Oktowa Imna Hitono Kotobaga Nani Roboto o Tsuketeimasu. Suami ya. Sekarang tadi berkata buat robot. Jadi kan kau itu wakaru. Wakaru sensei. Iya, jadi artinya gimana? Satu kalimatnya. Suami berkata bisa sedang membuat robot. Sedang membuat robot yang apa? Imas sekarang itu kata orang ya. Sekarang kata orang. Kotobak kosakata sih. Iya, kotoba kosakata betul. Kosakata. Kotobaga wakaru mengerti kosakata gitu, robot. Ima itu orang sekarang mengerti membuat kosakata robot gitu sensei. Membuat robot yang mengerti kosakata. Buat robot yang bisa berkata-kata gitu, ngerti kosakata. Manusia ya bisa ngerti konsep. Yang bisa apa nih? Yang bisa berbicara, apa yang bisa mengerti? Wakaru tadi ya, Kak Naza ya. Wakaru mengerti kosakata. Hanas berbicara bahasa. Oh ya, berbicara ya. Hanasu. Kotobaga Hanasu robot bisa berbicara. Hitono kotobaga. Oh, bisa Hanasu Pak. Lebih ke pakai wakaru aja. Wakaru ya. Karena jadi artinya kan begini nih. Suami saat ini sedang membuat robot yang bisa mengerti. Nah, gitu ya. Yang bisa mengerti. Yang bisa mengerti kotoba maksudnya ya percakapan manusia. Nah, gitu ya. Gitu. Karena kalau kita bilang pakai hanashimas berarti pakai hanasu. Sedang membuat robot yang berbicara kosakata manusia. Harusnya kan nggak nyambung berbicara kosakata manusia, harusnya langsung aja bilang yang bisa berbicara seperti manusia harusnya kan. Nah, seperti itu. Nah, nggak nyambung karena kan kita mesti nyambungin nih Hitono kotobaga kira-kira apa gitu kan. Kalau hanasu di sini nggak bisa karena nggak masuk logiknya gitu kan. Seperti itu. Walaupun secara tata bahasa sih sebenarnya bisa hanasu juga gitu kan. Tapi jadi nggak nyambung. Jadi aneh kalimatnya. Lebih cocoknya tuh wakaru.
yang bisa mengerti percakapan atau kosakata manusia, itu seperti itu. Oke, lanjut terakhir tuh. Intan boleh nih, Intan. Merupakan Ya. Terakhir tinggal Shigoto ya Sensei. Totemo. Totemo yume ga aru detektif to omoimasu. Kalau Shigoto tuh kata benda Sensei, kalau Iya. digantinya jadi Shigoto. Apa ya? Shigoto da. Berarti saya pikir apa ya? Mimpi. Yume ga aru tuh gimana sih? Shigoto yang jadi pekerjaan yang jadi mimpi. Saya pikir saya pikir ini adalah pekerjaan impian yang pekerjaan yang impian gitu. Yang sangat dimimpikan gitu, seperti itu. Maksudnya pekerjaan impian lah intinya, seperti itu. Seperti itu. Hai, oke, lanjut. Nah, ini nomor 3, lihat gambar. Tadi Intan udah. Muti? Ini Sensei. Korewa Natsu Yasumi ni nani sasi. Korewa Natsu Yasumi ni Tota Sasin desu. Lanjut. Faila? Kono meganeo kaketeimasu. Itu Sensei desu. Kakete Sensei. Lanjut, Najwa. Sini. Ito Sensei no tonari ni nani otoko no kowa Sasaki-kun desu. Ito Sensei tonari tate iru. Tonari ini tate iru. Pakai apa? Tate iru. Tate Hai. iru. Oke. Tate iru yang berdiri di samping gitu ya maksudnya. Lanjut, Tari. Bushio kabutte iru onanoko wa Yoshida-san desu. Hai, oke. Pakai topi berarti pakai kabute. Lanjut. Oke. Masuk ke bab 23. Ada pertanyaan minasan sampai bab 22? Sensei, yang di halaman sampingnya itu yang tadi araimashita itu
Aratayo itu yo-nya itu diambil dari apa? Aratayo, yo-nya diambil dari apa? Kayak menegaskan nggak sih Sensei ya? Mm-mm. Nggak tahu Iya. sih. Biasanya kalau nonton Mm-mm. anime kayak gitu ya. Nah, yo-nya ya sebenarnya nggak pakai yo juga bisa sih kayak gitu. Pakai yo juga nggak masalah juga. Jadi maksudnya arata yo atau arata gitu sama aja. Kayak Cuman ya aku udah bilang ngerti gitu. Iya iya. aku udah bilang tahu Mm-mm. gitu ya. Aku taunya date bayo, Mm-mm. Ya memang kalau dame dayo gitu. iya kalau kita udah sering nonton yang drama Jepang, anime Jepang gitu ya pakai yo sih nggak masalah. Mungkin kalau kita belajar dari buku gitu ya, ya biasanya arata, nah gitu doang sih emang kayak gitu. Makanya tadi Oh, saya nggak nyalahin kalau mau pakai yo, tapi juga nggak pakai yo, arata doang juga benar, gitu. oh ya Sensei, maaf. Ya nggak apa-apa. Kan maksudnya Tari takutnya kan itu masih Masta, ada Mas. Yo-nya itu ikut Masita apa emang hanya refleks dari ngomong aja gitu loh maksudnya. Iya, ya bisa ditambahin, bisa nggak ada juga nggak masalah itu yo itu, Oh kayak iya, gitu. Kayak terima kasih. penegasan aja gitu, yo itu sebenarnya. Tapi aslinya sih kalau dari buku sih nggak ada ya yo-nya, jadi arata doang gitu ya, seperti itu. Baik Sensei. Iya, oke. Ada lagi? Lanjut ke bab 23 kita. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Boleh dibaca dulu ganti-gantian. Najasa? Nadia Sensei, Iya, silakan. Yozo. Kikimas bertanya, Mawasimas memutar, Hikimas tarik, Kaemas mengubah, Sawarimas menyentuh, Demas keluar, Arukimas berjalan kaki, Watarimas menyeberang, Magarimas belok. Hai. Lanjut sampai sini. Intan? Sabichi, sepi, ayu, oyu, air panas, otok, bunyi, suara, seizuk, ukuran, kosyo, kerusakan, ichi, jalan, kousateng, perempatan, shingo, lampu lalu lintas, kado, sudut, hashi, jembatan, Chusajo. Chusajo, tempat parkir, Tatemono, gedung. Hai. Lanjut tarik. Sampai habis udah dikit. Nankai mau berkali-kali Mei yang ke Sotoku Taisi Pangeran Sotoku Horioji Wihara Kenkicha teh apaan nih?
Hongdae stasiun Toshiokan Mai, halte bis. Oke. Lanjut masih Yaku Yongju Gopeji. Muti. Ya, Sensei. Nado trotoar, Sado jalan mobil, Kosokudoro jalan tol, Tori jalan, Kausaten perempatan, dan Hado tempat menyeberang, terus Hodokyo jembatan penyeberangan, Hado belokan, Shingo lampu lalu lintas, Saka lereng, Bumi kiri lintasan kereta api, terus Ganrinsu Tando pompa bensin. Gasurin Sutando. Hai, Gasurin Sutando. Gasorin Sutando. Oke. Ya, jadi ini arah lampu-lampu lalu lintas gitu ya. Segala macam kosakata tentang lalu lintas gitu ya. Ada trotoar, tadi ada shadow. Shadow ini sebenarnya dari kanjinya kanji kuruma sama kanji michi ini. Jadi mobil jalan gitu kan. Mobil jalan maksudnya jalan mobil gitu ya. Ada kousoku. Nah, kousoku ini kalau ngelihat kanji per kanjinya nih, kousoku ro doro gitu kan. Kou-nya itu takai, kanji tinggi gitu kan. Kanji tinggi, kou. Soku itu adalah kecepatan gitu, seperti itu. Kousoku doro. Doronya itu jalan sebenarnya. Kousokunya ini kayak jalan tol gitu ya. Jalan tol. Kou-nya tinggi soalnya. Sokunya itu dari hayai, cepat. Nah, ini tinggi atau mahal gitu seperti itu ya. Sokunya cepat. Hayaku, hayai gitu ya, seperti ini. Kanji cepat. Terus doro itu jalan seperti itu. Oke. Iya. Kemudian ada beberapa rambu-rambu lalu lintas di sini. Tomare itu berhenti artinya, gitu kan? Tomare. Kemudian ada dilarang masuk. Shinyu kinshi. Nah, gitu ya. Kalau ketemu kinshi itu biasanya berarti larangan, gitu. Larangannya macam-macam. Ada bisa dilarang masuk di sini. Terus ada juga nanti mungkin dilarang merokok, gitu kan? Kemudian ada juga Iposuko satu arah gitu, jalannya satu arah. Chusha kinshi. Nah, ini dilarang parkir, ada kinshi. Jadi kalau kalian ngelihat kinshi ini nih, berarti artinya dilarang apa seperti itu. Kayak gitu ya. Dilarang masuk kah, dilarang parkir kah, atau dilarang belok kanan kah gitu ya. Seperti itu. Oke. Lanjut. Keterangan tata bahasa.
Nah, ini ada pola nainani toki. Ya, ketika. Toki itu maksudnya ketika gitu ya. Nah, dia bisa pakai kata kerja bentuk kamus, dia bisa pakai kata kerja bentuk nai, terus dia bisa juga kata sifat i, kata sifat na, gitu ya, seperti itu. Kalau kata benda ditambahin no, seperti itu ya, kayak gitu. Nah, toki itu ya ketika kita mau bilang ya ketika gitu kan. Nah, terjadi keadaan atau kegiatan seperti itu ya. Contohnya ini Toshokangde Hongo Kariru Toki Kadoga Irimas gitu kan. Ketika minjem buku di perpustakaan perlu kartu seperti itu. Kemudian sukai kataga wakaranai toki watashi ni kaite kudasai seperti itu. Jadi ketika nggak tahu cara pakainya tolong tanya aja, boleh silakan tanya ke saya gitu kan, seperti itu. Kayak gitu. Jadi toki biasanya ya ada di tengah-tengah nih. Gitu ya. Seperti itu. Ketika apa, maka apa, seperti itu ya. Jadi ada sebab akibatnya nih ketikanya, kayak gitu. Sama semua rata-rata seperti itu nih toki. Kodomonotoki saat saya masih kecil. Nah, seperti ini sering. Kodomonotoki yoku kawade oyogimashita gitu. Sering berenang di sungai gitu kan. Lanjut. Nah, tadi kan kita bilang toki. Nah, kalimat pokoknya ada di belakang tadi. Gitu kan. Nah, sekarang kita coba lagi kata kerja bentuk kamus atau kata kerja bentuk tak. Nah, kalau kata kerja bentuk tak itu biasanya sudah pernah terjadi, sudah lampau, sudah terjadi gitu ya. Jadi bentuk lampau nih biasanya nih. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya sih ada menerangkan waktu gitu kan. Waktunya maksudnya di sini ketika kalau tadi di atas tuh ketika gitu kan. Tapi kalau di bawah sekarang jadi saat saya gitu atau waktu pergi gitu ya. Seperti itu. Contohnya nih nomor 8 ini nih. Barie ikutoki kabang o kaimasta. Waktu mau pergi ke Paris, saya beli tas, gitu kan. Nah, ini kan waktu mau pergi ke Paris, gitu kan. Waktu mau berarti keinginannya dia waktu mau pergi ke Paris, gitu kan. Tapi udah pergi ke Paris apa belum? Ya nggak tahu, gitu kan. Nah, tapi yang kedua nih beda nih, ya kan. Itatoki waktu pergi ke Paris. Nah, berarti dia sudah pergi, ya kan? Udah pengalaman yang lampau nih, gitu kan? Sudah terjadi. Saya beli tas, kayak gitu ya. Kalau ini masih berupa keinginan nih, ya dia jadi pergi apa enggak ke Paris kita nggak tahu. Pokoknya di saat ini belum terjadi, makanya masih pakai bentuk kamus yang iku, gitu. Tapi yang di sini udah jadi ita karena sudah terjadi. Sudah kejadian. Seperti itu. Lanjut, kemudian nani-nani to. Nah, to ini selain kita biasanya kan kita pakai tomodachi to gitu kan atau apa kazoku to seperti itu ya. Kanojo to yang maksudnya kan bersama biasanya seperti itu kan. Nah, ketika saat ini sekarang nani to terus ada komanya seperti itu kan. Kalimat pokoknya di belakang. Nah, dia bisa berarti kalau. Seperti itu ya. Kalau bahasa Indonesia kita berarti kalau. Gitu. Kalau tekan tombol ini, uang kembaliannya keluar. Kono botanko osuto. Nah, osu kan menekan. Ada to-nya di sini. Otsuriga demas. Otsuri kembalian. Gitu ya. Otsuriga demas. Koreo mawasuto. Nah, ketika ini diputer gitu. Kalau ini diputer nih, mawasu itu memutar gitu ya. Otoga Okiku narimas, suaranya akan membesar, berarti dia lagi ngomongin volume speaker kayak gini ya, seperti itu. Oto itu suara.
Okiku narimas, menjadi besar. Nah, tapi fokusnya kita lagi belajar to-nya di sini ya. Gitu. Jadi to ini nggak sekedar untuk partikel. Sekarang to-nya jadi bisa untuk nyambung kata yang artinya jadi kalau, seperti itu ya. Kalau melakukan ini nanti ada hasilnya, ada akibatnya gitu kan, seperti itu. Mige magaruto Ubin Kyokuga arimas. Kalau belok ke kanan ada kantor pos. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ga ini kita udah belajar nih. Udah sering ya. Udah dari bab berapa nih? Bab 14 katanya tuh. Gitu. Udah belajar juga kan dari video YouTube. Nah, kalau ga jadi udahlah. Skip aja ini. Partikel ga ini. Ya, partikel ga itu selalu saya bilang mirip kata sifat ya. Seringnya. Kata sifat temennya tuh partikel ga. Seperti itu. Kemudian juga udah di video YouTube. Wah, udah mantap kita ini. Kalau udah nyicil-nyicil catatan partikel ini, hampir sebagian besar buku Mina tuh banyak yang kita bisa skip soalnya. Enaknya gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu, bunpo-nya? Belum ada sensei. Oke. Nggak tahu yang lain. Oke, langsung Kaiwa aja. Dengerin dulu. Sensei, Ya, maaf Sensei. ya. Jadi yang pertama itu memang apa itu pasangannya kayak itu tadi nggak konsen ya. Kata kerja itu emang harus pasangannya kata kerja bentuk nai. Jadi bisa pakai kata kerja bentuk kamus, bisa pakai kata kerja bentuk nai. Oh ya, maaf. Ya, pikir Karin nai itu nai kata kerja tidak gitu. Ya sudah. Oke. Ya bisa dipakai bentuk nai di sini tuh, wakara nai, toki. Kalau nggak tahu cara pakainya gitu kan, silakan tanya ke saya gitu kan. Seperti itu. Jadi ini pola kalimat yang bisa digunakan gitu ya. Kata kerja atau kata sifat seperti apa nih gitu kan, yang bisa nempel sama toki seperti itu. Oke. Baik, Sensei. Oke. Yang kata sifat deh, coba saya cari yang kata sifat. Udah nggak ya? Toki mimas. Toki. Oke, ini nomor 6. Nomor 6, Faila. Baca dulu dikit. Halo, Faila? Ada? Oh, Sensei. Ya. Himana toki uchie asobi ni kimasen ka? Arigatou gozaimasu. Oke. Himana toki. Nah, ini kata sifatna. Nah, dia pakai saat senggang, maksudnya saat luang. Ayo datang ke rumah saya gitu. Uchie asobi ni kimasen ka? Gitu kan. Gitu. Arigatou gozaimasu. Gitu. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini kata benda deh. Sekarang kata benda. Najasa nomor 7.
Gakusai no toki arubaito shimashita ka? Tokidoki shimashita. Hai. Ini gakusai itu kan pelajar. Kata benda juga dia kan. Gakusai no toki. Nah, kalau kata benda, dia dipakai no untuk nempel sama toki. Gitu ya. Kalau kata sifatnya, tambahin na-nya aja gitu kan. Himana toki. Nah, kalau kata benda, tambahin no. Seperti itu. Kemudian, ada lagi nggak ya? Ini udah tadi. Nah, ini nih nomor 2 deh. Bentuk nai. Tari-san? Reizouko ni nani mo nai toki doshimasu ka? Chikaku no restoran e tabe ni ikimasu. Hai. Reizouko ni nani mo nai. Artinya apa tuh nomor 2? Tarik. Kalau nani mo Reizoku itu kulkas kah? Ya, betul. Reizoko. Nanimo itu barang-barang kah? Nanimo berarti artinya Tidak ada apa-apa. Iya, nanimo nai. Iya, tidak ada. Kalau tidak ada sesuatu di kulkas, bagaimana shimasu ka? Bagaimana kalau tidak ada sesuatu di kulkas? Iya. Apa yang kamu lakukan? Jika aku restoran pergi makan di restoran terdekat. Hai, seperti itu. Mantap, Katari. Mantap. Oke. Sip.第23課回次はどうやって行きますか？はい、緑図書館です。そちらまでどうやって行きますか？本土駅から12番のバスに乗って図書館前で降りてください。3つ目です。3つ目ですね。ええ、降りると前に公園があります。図書館は公園の中の白い建物です。わかりました。それから本を借りるとき何かいりますか？お名前とご住所がわかるものを持ってきてください。はい、どうもありがとうございました。Cepet banget ngomongnya. Iya, emang. Makin cepet. Kayak, ya ampun. Itu lagi Semenit aja nggak ada loh. Cuma 47 detik. Ih parah, Sensei, aduh, Intan mau 4 Desember masa bacanya kalah sama yang percakapan. Iya. Setiap hari latihan soal nggak, Intan? Di YouTube, Sensei. Di YouTube aja. Sama ada ini, aku pakai yang apa namanya? Nihongo yang 500 soal itu. Sama yang Curanju. Habis itu nanti kan sama
Kak, apa tuh? Hmm. Sensei yang Hmm. pemantapan N4 itu kan baru mulai hari ini, tapi Intannya lembur tadi sampai jam Hmm. 7. Hmm. Paling itu. Terus sama yang ini, Hmm. Shinkansen paling. Tapi nggak ngerti-ngerti Jepang semua. Hmm. Iya. Minanya Intan tinggal. Hmm. Paling sama sensei di sini gitu. Iya, ya nggak apa-apa lah. Ya udah. Kalau saran saya memang banyakin simulasi soal aja udah kayak gitu. Iya ya. Jadi cara belajarnya tuh dari simulasi soal tuh begini nih. Langsung soal aja, soalnya bingung kalau ikutin itu. Hmm. Kayak ada buku apa tuh namanya yang gitu, yang rangkuman tuh apa ya sensei ya, lupa nih warna pink. Jadi langsung ngerjain soal-soal yang begini nih. Oh ya kan? bagus juga. Oh iya Migi, di Migi juga ada pakai aplikasi ya. Nah itu boleh juga kalau dari aplikasi. Mau dibikin PDF juga terserah gitu kan, sama aja. Nah ini langsung aja kamu kalau nomor 1, 2 kalau Mijigoi sih Mijigoi ya. ini aja lah ya, apa dari kanji segala macam lah ya, bisa lihat kamus gitu ya. Nah mungkin yang kalau ketika masuk ke Bunpo sama Dokai gitu kan, biasanya sama yang bintang-bintang, ya kan. Kalimat itu ya sensei ya. Dari pilihan. Iya itu di Somatome kan. Intan belajar di situ. Nah langsung aja misalkan ada ketemu soal kayak gini nih, ya kan? Misalkan kayak Sumori, ini kan tentang Sumori nih. Sumori ingat nggak apa? Apa tuh? Sumori berencana. Iya. Seperti itu. Jadi kamu sekarang belajar itu pokoknya membedah soal. Maksudnya itu belajarnya itu selain simulasi soal juga langsung kamu bedah juga soalnya. Ini pola kalimat tentang apa kayak gitu. Seperti itu. Jadi jangan cuman kamu nyari ternyata jawabannya ini. Udah kamu tinggalin. Jangan seperti itu belajarnya. Karena kamu kan udah nggak punya waktu lagi untuk belajar yang kayak kita normal nih, ya kan? Kayak gitu. Caranya adalah bedah satu-satu gitu. Saya diajarin juga sama sensei saya. Yang saya sekarang kan belajar yang 3 juga sekarang. Selalu setiap hari tuh latihan soal. Satu soal itu bisa 5 menit ngebahasnya karena dibahas satu persatu gitu. Terutama yang ini ya, kalau bintang-bintang sih tinggal nyusun sih ya. Yang di apa tuh, misalkan kayak ketemu kayak Dokai lah ya, kita bilang kayak Dokai lah, kayak seperti itu ya. Sama Bunpo biasanya. Lupa saya yang mana aja tuh. Gitu kan, seperti itu. Nah, kamu coba artiin satu-satu. Ini artinya apa kayak gitu ya. Kalau Dokai itu lebih ke memahami bacaan gitu kan. Seperti itu. Makanya ya selain kanji, ya kan kanji saya nggak bisa nolong deh, karena kan susah waktunya gitu kan. Mau nggak mau mesti latihan sendiri kalau kanji. Kayak gitu. Nah, paling cara ngebedah soalnya selalu ketika Dokai, kamu coba biar cepet gitu. Maksudnya biar cepet, kamu baca pertanyaannya dulu, apa yang ditanya. Iya. Kayak kita gitu lagi ujian Indonesia ya. Tanya dulu pertanyaannya dulu. Kamu lihat pertanyaannya apa, seperti itu kan. Baru masuk ke nyari ke sini. Seperti itu. Ya, seperti itu. Karena yang dikhawatirkan kalau kamu ngebaca ini dulu, nanti jadi lama gitu kan. Kamu ngebaca ini, terus kamu masuk ke sini, terus kamu nyari lagi ke sini. Baca lagi ya. Ya, bacanya jadi 2 kali. Kayak gitu. Seperti itu. Ya, oke. Terus kalau Cokai gimana Cokai? Dengerinnya itu apa namanya? Yang disaranin saya memang di YouTube. Enggak latihan soalnya di buku kan, kalau Idan bukunya enggak ori sensei. Jadi enggak ada salinan. Paling jarang buka Migi juga. Paling itu di YouTube kayak dengerin apa tuh daily life gitu yang buat
Cokai N5, N4 gitu dengar terus dipahamin, oh ya bener apa enggak, baru lihat teks di deskripsinya gitu. Tapi di JLPT tuh ada yang terakhir, kamu tahu kan? Ada yang nggak ada soalnya dan nggak ada pilihan jawabannya, tahu kan? Gimana tuh sensei? Kayak gini nih. Nah, ini masih mending dikasih ini. Ya kan? Dikasih 1 2 3. Nah, tapi nanti di JLPT ini benar-benar kosong nih. Oh, Ini ya. kosong. Nih, kayak gini ya. Biasanya paling terakhir cokainya. Kayak gitu. Jadi, soal sama pilihan jawabannya semuanya ada di cokai. Ada di listeningnya. Di kertas kosong. Nah, di kertas soalnya tuh kosong, benar-benar. Kalau ini masih dikasih 21 sampai 28 nih. Kalau di JLPT nanti nggak dikasih sama sekali. Oh, jadi kita Nanti bikin sendiri sensei. Nah, kamu bikin sendiri saat kamu sebelum mulai yang misalkan Mondai 15 ini kan. Tapi itu kalau nggak salah bagian keberapa, bagian 4 atau bagian 5 gitu ya. Cokainya gitu ya. Pokoknya yang terakhir pokoknya. Nah, dikasih jeda kira-kira semenit, seingat saya. Dikasih jeda semenit. Jadi cukup lama kan semenit tuh. Kan ini selalu dibacain dulu nih sama si itunya, sama radionya. Ya kan, Mondai wa. Nah, ketika setelah baca ini, terus dikasih waktu jeda 1 menit, nah kamu dalam waktu 1 menit itu kamu isi. Misalkan di kertas ujiannya kan boleh dicoret-coret. Nah, kertas ujiannya boleh coret-coret. Nah, kamu tulis 21, terus 1, 2, 3, kayak gitu. Ya, nanti persis kayak gini ya. Ya, persis kayak gini nih, kayak gini. Bikin kayak gini persis nih, kayak gini. Karena nanti di soal JLPT nggak dikasih 21 sampai 28 begini. 1, 2, 3 nggak benar-benar kosong, bersih. Putih bersih ya, kertasnya kayak gitu. Seperti itu. Takutnya kalau kamu nggak pernah simulasi sekali, kamu nanti bingung. Lah ini nggak ada soalnya. Soalnya saya pernah begitu. Di kelas waktu ujian Juli lalu, tiba-tiba ada orang nyeletuk. Mungkin antara dia belum pernah simulasi soal atau belum pernah gimana, nggak ngerti juga. Maaf, sensei, maksudnya ngomong ke guru pengawas gitu ya, ke guru pengawas waktu ujian JLPT. Yang nomor ini nggak ada soalnya ya. Di kertas saya nggak ada soalnya ya. Yang lain ini pas banget kita lagi dengerin kan ya gitu kan. Tapi dia nyeletuk gitu. Iya benar-benar. Aduh. Iya. Jadi mengganggu. Itu fatal banget. Iya. Pertama ngeganggu, yang kedua udah lewat jauh soalnya. Terus dia baru ini kan. Dia baru bilang gitu. Ya, berarti ini kita yang mungkin yang ini mah yang lain dalam hati ya, berarti dia nggak pernah simulasi soal nih, jujur aja. Kayak gitu. Makanya itu pentingnya tuh simulasi soal. Terutama cokai. Kayak gitu. Ya cobain. Kalau Migi, kamu pakai Migi kan sebenarnya ada cokainya tuh. Bisa kamu? Iya, ada. Iya. Ada jarak dibuka. Iya. Coba aja pakai kayak gitu. Siap, nanti coba buka lagi. Karena menurut saya sih ya, kita ya jujur-jujuran aja ya. Saya sendiri juga kelemahannya di dokai. Iya, saya juga malas bacanya. Saya sendiri lemahnya di dokai. Dokai saya tuh Juli kemarin N3 saya paling rendah nilainya, cuma dapat 12 poin dari 60 harusnya. Kayak gitu. Saya gagal di dokai. Cokai saya udah 30/60. Kemudian Mojigo yang kanji itu udah 27/60 gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu gede-gede. Iya, tapi dokainya parah, 12. Makanya target saya minimal banget 19 deh nih, 19 poin dokai saya nih Desember besok nih, kayak gitu. Tapi tentunya cokainya minimal 40 gitu sekarang jadinya, kayak gitu. Nah, makanya mau nggak mau deh, kalau dokai kan kanjinya banyak banget ya gitu ya. Saya juga sampai sekarang tuh masih struggle banget tuh kanji N3-nya gitu ya, banyak banget. Kayak gitu kan. Yang bisa saya perkuat itu ya
naikin Chokai sama Mojigoi deh, kayak gitu. Seperti itu yang Iya. lebih realistis maksudnya. Biar lulus Iya. dulu gitu maksudnya, seperti itu sih. Kalau saya sih seperti itu. Tapi dokainya juga minimum aja lah, 19 kayak gitu. Makanya menurut saya Chokainya sebenarnya, karena Chokai itu menurut saya salah satu yang gampang sebenarnya, jujur aja. Lebih gampang dari dokai. Kayak gitu, bener. Ya, kalau teman saya itu susah banget di Chokai, jago di dokai. Jadi dia kalau denger Chokai dia nggak ngerti sama sekali apa yang dia omongin katanya. Kalau nggak ngerti Chokai sama sekali, nanti dia kalau kerja ke Jepang juga susah tuh, struggling tuh, nggak bisa kaiwa. Tapi Iya. bumponya jago sensei. Tapi nggak pernah dilatih berarti itu anak. Berarti latihannya nulis mulu tuh, nulis terus, atau Ya, dia ngebaca terus. Suka banget nulis ya dia. Iya, suka nulis dia. Oh, pantas, iya. Pasti jadi kayak gitu. Makanya kan selalu ada pepatah yang bilang, kamu udah lulus N1 pun belum tentu kamu bisa berkomunikasi dengan lancar sama orang Jepang. Ada orang yang bisa gitu. Iya. Karena lulus JLPT itu nggak menjamin kamu bisa kaiwa. Iya kan? Iya. Seperti itu. Iya, iya. Tapi dia suka ini di Hello Talk ya sensei, yang bahasa Jepang tuh. Biasanya anak-anak LPK teman-teman aku pada ngobrolnya di situ sih. Iya. Suka seperti dia itu. juga suka ngobrol, tapi nggak tahu, nggak bisa katanya. Dan lemah semuanya sensei. Baru ini apa? Apa? Donogurai Benkyou Shimashita Nihongonya. Ya, bisa dibilang dari bulan Juni kayaknya. Baru Rokagetsu. Rokagetsu Gurai. Enggak, 5 sama yang sekarang. Sekarang maju ke 5, baru 4 bulan berarti ya. Baru 5 bulan belajar. Iya. Oh. Aku kalau teman aku dia udah pernah tes N5 sih. Jadi pas masuk LPK jadi langsung disuruh N3 targetnya. Kalau aku disuruh N4 dulu, tapi kan udah keluar. Oh, tapi Intan LPK juga? Enggak, 2 bulan. 2 bulan LPK. Terus keluar? Karena? Kenapa sih? Kok keluar? Oh ya, kerjaannya banyak sama part time-nya banyak Intan. Oh, gitu ya. Mau ditolak bingung, butuh juga. Iya. Iya, sambil ini ngasdosin, jadi lumayan kesita waktu malamnya. Oh, masih kuliah juga? Asdos enggak sih, lebih ke ada kenalan dosen terus aku bantuin dia di UT. Oh gitu, oke. Iya kan saya. Tapi Intan udah S1 berarti? Udah. Oh, lulus fakultas apa? Dulu ini apa? Pendidikan. PGSD. Pendidikan, oke. Iya, pendidikan PGSD, tapi ngajarnya Inggris. Ngajar apa? Sama. Ngajar Inggris sama. Oh, ya bagus kalau bisa bahasa Inggris. Iya, lumayan. Sama manajemen gitu lah saya. Pemasaran. Aneh ya, menyeberang banget. Ya udah deh. Iya, suka belajar Jepang ya karena ikut-ikutan. Tapi jadi kepo, jadi seneng. Ya kalau bisa ya sampai bisa kerja ke Jepang. Itu. Iya, maaf ya teman-teman. Sharing. Ya nggak apa-apa. Over Kalau sharing. kita belajar dari buku terus, jujur aja, kita pasti bosen. Ya, bener nggak? Iya. Iya kan? Bosen sih. Aku buku aja nggak bisa satu sih. Bosen lah bener kok. Iya. Tapi kadang-kadang ya kita perlu sharing-sharing juga kayak gitu, biar yang lain juga bisa tahu gitu, struggle-nya kita di mana gitu kan. Tips dan triknya gitu, seperti itu. Karena kan kalau kita nggak saling sharing gitu ya yang lain juga cuma belajar dari buku lama-lama nanti yang udah nanti besoknya males kayak gitu kan.
kadang ada rasa malas gitu, itu wajar banget ada rasa malas kita sebagai pembelajar gitu ya. Mau belajar bahasa Jepang, bahasa apapun gitu. Tapi ya memang harus ada komitmennya, ada motivasinya. Kenapa sih saya harus lanjutin belajarnya seperti itu? Kayak gitu di semua bidang sih sebenarnya kayak gitu. Nggak cuma di belajar bahasa Jepang kayak gitu ya. Seperti itu. Harus ada tujuannya gitu sebenarnya. Tujuan akhirnya tuh saya mau ngapain sih sebenarnya dari belajar bahasa Jepang ini seperti itu kan. Kayak gitu. Iya. Kalau makin kuat motivasinya ya pasti nanti nggak putus. Pokoknya misalkan nanti saya nggak ngajar lagi gitu, misalkan ada guru yang lain atau gimana kalian gitu kan, ya lanjut terus gitu, jangan berhenti seperti itu. Karena ada tujuan akhirnya yang perlu kita capai seperti itu. Dan itu ya kalian masing-masing sendiri yang nentuin kayak gitu ya. Kalau saya sih emang tujuannya mau kerja ke Jepang, mau tinggal di Jepang gitu kan, seperti itu. Seperti itu. Iya, contohnya gimana? Banyak rumor itu India. Terus sekarang kan katanya menterinya udah ganti juga. Itu gimana contohnya? Ya, kuncinya sih ya selama selama orang Jepangnya bikin masalahnya. Bukan, selama orang Jepangnya masih kebanyakan orang tua dan mereka pada jarang nikah atau jarang punya anak, ya butuh tetap kerja aja tetap butuh tenaga kerja dari asing kan, kayak gitu. Mau dari India kayak mau dari mana kayak, ya tetap aja lah, tetap butuh tenaga kerja intinya gitu kan. Tapi ya harus diakui sih, maksudnya tuh sekarang nggak cuma dari Indonesia doang masalahnya, saingannya tuh kan sekarang bisa dari Vietnam, dari China gitu kan, seperti itu ya kan. China pun struggling loh sekarang gitu kan. China tuh banyak nomor 1 sekarang tenaga kerja asing yang ada di Jepang tuh China. Iya betul, karena mereka lebih enak mereka, kanjinya udah hafal. Iya, kanjinya sama gitu kan, kanjinya dari China, cuman mereka cuma tinggal belajar cara bacanya, cara baca Jepang kayak gitu, seperti itu. Iya, makanya yang di China tuh banyak banget sebenarnya orang-orang China yang di Jepang kayak gitu. Terus juga tadi ya ini kabar baik dan kabar buruk nih gitu kan. Jadi tadi pagi tuh saya dikabarin tuh, kira kemarin ininya lulus Mensetsu kemarin. Congrats Sensei. Gimana Sensei? Ya tapi cuman bagian magang jatuhnya dapetnya gitu. Ya. Yang kemarin saya magang di perusahaan ski resort itu tuh. Kayak gitu. Ya udah akhirnya cuman dari berapa orang ya? Kemarin yang interview tuh ada 4 orang gitu ya. 3 orang dari LPK yang sama-sama kayak saya gitu kan. Yang keterima cuma 2, saya sama satu lagi ada namanya Jihan kayak gitu. Si Jihan itu ini juga sih, cepet juga sih belajarnya. Dia itu kayak mirip saya tuh dia, si Jihan. Jadi belajar kayak kurang dari 6 bulan pokoknya udah JFT ya pokoknya kayak gitu. Jadi kelihatan tuh kalau udah kayak kurang dari 6 bulan bisa JFT itu ya memang nanti kedepannya kelihatan tuh Mensetsunya juga jadi lancar gitu, kayak gitu, seperti itu. Iya, soalnya kalau JFT dia daily conversation banget ya Sensei. Di bukunya. Kayak gitu. Seperti itu. Ya udah tuh. Jadinya ya nggak tahu deh nih. Kayaknya kalau cuman magang 3 bulan ya, makanya saya kemarin juga kan nanya-nanya juga tuh gitu kan. Kalau habis 3 bulan kelar apakah lanjut dicariin job TG-nya bagaimana gitu kan. Seperti itu kan. Karena kan awalnya kan saya ikut LPK itu kan sebenarnya buat visa TG sebenarnya. Bukan visa magang. Iya. Seperti itu. Tapi kan kenyataannya akhirnya jadi susah kan, karena bidang yang saya pilih tuh bidang yang ternyata incaran banyak orang juga, seperti itu susahnya pengolahan makanan. Iya, karena kerjanya paling enak katanya. Paling enak karena di dalam ruangan pertama, kemudian interaksi
interaksinya sedikit sama manusia gitu kan. Kayak gitu. Jadi nggak perlu banyak butuh bisa ngomong lancar lah, maksudnya seperti itu ya. Sebagai permulaan sih seperti itu sih maksudnya. Ternyata 1000 orang lain juga berpikiran sama seperti itu. Iya, saya juga tujuannya itu saya antara restoran sama itu. Soalnya kalau kaigo kayaknya Intan pernah patah tulang, jadi kayaknya nggak bisa Pak. Gitu ya. Yang lain perhotelan kayaknya enggak juga. Harus ideal gak sih BB-nya Sensei? Apanya? Harus ideal BB-nya, berat badannya gitu. Kalau mau apa? Perhotelan tinggi gitu ya. Perhotelan. Resepsionis kali itu maka Intan. Iya. Perhotelan kan kalau perhotelan kan nggak hanya, maksudnya tuh nggak perlu yang berat badan ideal atau tinggi badan ideal ya kan. Perhotelan itu kan bidangnya kan bisa juga yang housekeeping. Iya. Iya, udah Soalnya pasti kita waktu itu di LPK ada apa ya Sensei ya? Ada kunjungan gitu dari TSK-nya gitu. Terus kayak dipilih-pilih kan orangnya gitu. Ditanya satu-satu mau kemana, terus dikasih saran kayak gini katanya. Kayak gitu. Jadi kayak harus yang dipilihnya tuh yang tinggi-tinggi deh. Ini oke perhotelannya gitu. Wow, kalau bilang langsung gitu. Jadi aku diem aja. Ya kalau dijadiin yang ketemu sama customer ya mungkin ya seperti itu, penampilan menarik. Tapi kan masalahnya perhotelan itu kan nggak cuman itu doang jobnya. Yang sekarang tuh yang lagi banyak, kemarin saya juga mendan juga ke TSK Ingestar. Itu kata dia sekarang tuh sebenarnya selain Kaigo ya, Kaigo emang banyak terus gitu kan. Itu juga sekarang building cleaning dia bilang. Oh, ada lagi? Iya, TG building cleaning. Building cleaning pembersihan gedung. Pembersihan gedung tuh ya bisa juga kerja di hotel kayak gitu. Kayak yang jadi housekeeping gitu. Atau mungkin bisa di mall atau bisa di gedung, tapi maksudnya building cleaning tuh bukan yang ngerjain di luar ya, di dalam ruangan juga. Gitu. Kayak nyapu ngepel kayak gitu, seperti itu di mall atau di mana kayak gitu ya. Seperti itu. Dan itu kan building cleaning juga nggak butuh bisa banyak kaiwa kan, nggak terlalu begitu banyak ketemu sama harus ketemu sama orang, berkomunikasi sama orang. Beda sama restoran gitu. Restoran, Kaigo, terus apa lagi ya, itu sih 2 itu sih yang rata-rata pada mintanya N3 kayak gitu. Seperti itu JLPT N3. Empat aja aku keseok-seok gini. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Oke, jadi ini mana nih? Bab 23. Coba bikin PR-nya dulu ya. Buat yang lain ini. Satu halaman berapa nih? Halaman 199. Yang ini nggak usah. 201. Buat latihan sendiri aja. Sampai 203. Gitu ya. Nanti kita listeningnya bareng sama saya 2 hari lagi. Kayak gitu. Seperti itu. Oke? Baik, selesai. Nanti kalau yang talkie-talk gitu ya, kan sekilas di YouTube kita sempat lihat dulu. Kalau di sini kan ada yang sensei si ke Himana Toki kayak gitu-gitu. Terus kalau nggak ada si kata kerjanya tuh gitu atau kata bentuk na-nya. Kalau naik kayak nggak ada ya, sama bikin kalimat itu gimana ya, ntar lupa ya. Yang bentuk na ini. Nih, contohnya. Kata kerja akhiran A, Kak. Oh, yang A, Kak. Oh iya, Kak Sensei. Ini yang nomor 2 contohnya.
yang sukai kata ga wakaranai toki kalau tidak tahu cara penggunaannya, cara pemakaiannya. Nah, ini seperti ini. Toki. Oh, ini mah gini sensei. Kenapa? Benar. Katanya kalau ketika nggak ada makanan di rumah, kan di sini uji ni tabemono ga arimasen. Terus saya makan di luar. Soto de shokuji shimasu katanya gitu. Nah, karena si arimasennya teh negatif, terus kalau mau diganti jadi bentuk nai plus toki, jadi uchi ni tabemono ga nai toki soto de gimana? Jadi si arimasennya teh nggak ada sensei. Iya. Kalau Nih nomor 2. 2 gimana sensei? Ya ini mirip. Reizoko ni nani mo nai. Sama kan? Oh, kalau bentuk sebelum nai tokinya apa itu sensei? Arimasen. Nai ini dari arimasen. Iya. Coba lihat lagi bentuk nai atau lihat bab 22 sih sebenarnya. Di bab 22 sebenarnya kita ngejelasin kemarin tuh sempat. Jadi bentuk-bentuk perubahannya tuh apa aja kayak gitu. Nah, yang ini di sini nih. Jadi bentuk-bentuk apa? Bentuk biasa pokoknya futsuke. Nah, salah satunya adalah si kata kerja bentuk nai itu, nai. Kayak gitu. Oke. Berarti hari ini kelasnya sampai di sini, minasang. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kyomo ichinichi otsukare-sama desu. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Otsukare-sama desu, sensei. Oke. Otsukare-sama desu, sensei. Ya. Recording stopped.